kita lihat di Kasyaf itu beliau contohkan awal surat Yusuf gitu. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum. Nah, pertama inni ra'aitu satu. Ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitu. Ada ra'aituhum li sajidin. Nah, ini kalau menurut Zamakhsyari laisa min at-tikrar. Walakin kalamun musta'naf. Kalau kata Zamakhsyari, kenapa? Karena ra'aituhum yang kedua, ra'aitu yang kedua itu berbeda, ya, berbeda secara makna dengan ra'aitu yang pertama. Ya, ala kulli hal, bahwa memang secara lahir ya ini bisa disebut sebagai perulangan, ya, perulangan secara lafzi, meskipun secara maknawi itu berbeda, dan ini merupakan sebuah konsekuensi serius, ya, karena pada umumnya ya kalau kita bahas tentang pengulangan, ini bicara bukan ayat Al-Qur'an, ya, segala sesuatu apapun itu, bahkan musik yang kita suka sekalipun, begitu diulang-ulang terus lama-lama bosan, ya. Nah, tentu ya Al-Qur'an adalah kalamun la yumallu sima'uhu atau sama'uhu, yaitu bagian dari min i'jazihi. Tetapi sebagai praktisi tafsir, kita tertantang untuk kemudian bisa memaknai pengulangan ini ya secara mendalam begitu, ya, karena ini bagian dari fihi majalun lirra'i, ya, fihi majalun lirra'i, sebagaimana sudah dan telah dicontohkan oleh para mufassirin sebelum kita. Nah, kalau kita ditanya apa makna fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali dalam surat Ar-Rahman. Demikian juga apa makna wailu yawma idzil lil mukadzibin dalam surat Al-Mursalat 10 kali. Belum lagi yang kurang dari 10 kali. Apalagi misalnya ya yang ditulis oleh Abdul Razak Noval, ya, judulnya Al-I'jaz Al-Adadi lil Qur'anil Karim. Ya, beliau melakukan inventarisasi, ya, pengulangan lafal atau kalimat yang ternyata memang insijar antara misalnya berpasangan, ya, jin dan manusia, kemudian langit dan bumi, ya, kebaikan dan keburukan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kebetulan memang ada kakak kelas teman-teman yang tertarik untuk mengkaji ini, fokus membahas pada karya tafsir Zamakhsyari Al-Kasyaf, ya, dan juga Al-Bahrul Muhit, ya, namanya Astagfirullahaladzim, Khairul Ibad, ya, Khairul Ibad. Kebetulan Pak Ziyad yang membimbing, jadi ya lepas itu, ya, diskusi kita bisa lebih mendalam begitu, dan sudah dicetak bukunya, ya, nanti bisa teman-teman baca. Nah, terkait dengan literatur misalnya, sudah ada beberapa ulama yang katakanlah fokus, ya, mengkaji soal tikrar. Misalnya Muhammad Al-Kirmani itu menulis Asrarut Tikrar fil Qur'anil Karim. Kemudian ada beberapa yang bisa teman-teman download, ya, di internet. At-Tikrar fil Qur'anil Karim wa Asraruhul Balaghiyah. Ini sepertinya memang sebuah tulisan bersama. Ini disebut sebentar. Oh, ternyata disertasi, ya. Disertasi di Universitas Islamabad, ya, tapi di Departemen Bahasa, ya, di Departemen Bahasa. Kemudian juga ada bahasa Asrarut Tadawwu, ya,
asrarut tanawwu' fi tashbihatil Qur'anil Karim. Ya, silahkan di-download secara gratis di internet ya, referensi yang bisa dibaca-baca terkait dengan at-tikrar ini. Yang terpenting adalah bahwa memang menjadi tugas berat ya, tidak ringan ya, untuk kita bisa menjelaskan ini ya, terutama kepada masyarakat awam bagaimana makna dari pengulangan dalam Al-Quran baik secara lafzi maupun maknawi, dan yang terpenting adalah bahwa bagaimana mengaktualisasikan ya pengulangan-pengulangan ini ya, misalnya tadi ya, ketika kita tahu bahwa pengulangan itu misalnya ya 31 kali, so what ya, ada apa dengan 31? Demikian juga tadi misalnya wailu yauma idzin 10 kali, ada apa dengan 10 kali? Nah, ini menuntut pemikiran ya, tadabbur dari kita, dan selanjutnya kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini memang ada ilmunya sendiri. Kalau pakai pendekatan kajian struktur Al-Quran yang Pak Ziyad pelajari dan kembangkan, tentu wah panjang ini ya diskusinya ya, bisa kita pahami menggunakan pendekatan struktur ain, kemudian juga bisa kita pahami menggunakan struktur halaman Al-Quran, demikian juga bisa kita pahami menggunakan pendekatan ada namanya struktur abjad Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada 4 struktur. Yang terakhir adalah pendekatan struktur surat Al-Quran. Ya, baik. Mungkin itu sedikit mukadimah dari saya. Silahkan siapa yang bertugas pada siang hari ini. Baiklah, Pak. Ya, silahkan Mbak Aziza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, yang terhormat Bapak Ziyad Ul-Haq, selaku dosen pengampu mata kuliah Balaghah Al-Qur'aniyah, pada kesempatan siang hari ini, izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tikror dalam Ilmu Balaghah. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama adalah Nur Aziza Aprilia, saya sendiri, dan yang kedua ada teman saya, Rushdi Haris Dewi Putra. Kemudian langsung saja saya akan membacakan latar belakang dari penulisan makalah ini. Ilmu balaghah merupakan salah satu disiplin ilmu dalam studi bahasa Arab yang sangat penting. Berfokus pada seni menyusun kalimat yang fasih, jelas, dan baligh sesuai dengan konteks, situasi, dan tujuan bicara. Ilmu ini secara umum terbagi menjadi 3 cabang utama, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Kajian balaghah tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan komunikasi yang indah, tetapi juga untuk memahami kedalaman dan kemukjizatan bahasa Al-Quran yang merupakan puncak kefasihan dan keindahan berbahasa Arab. Kemudian, di dalam Al-Quran sering kita jumpai penggunaan tikror. Baik, tikror ini merupakan pengulangan, baik pengulangan lafaz atau tikror lafzi maupun pengulangan makna, tikror maknawi. Pengulangan ini tidak pernah terjadi tanpa tujuan, melainkan berfungsi untuk mencapai maksud tertentu. Oleh karena itu, pemakalah bertujuan ingin mengkaji lebih dalam konsep tikror ini dalam ilmu balaghah, khususnya dalam cabang ilmu ma'ani, karena tikror ini termasuk ke dalam cabang ilmu ma'ani dalam balaghah, serta menelaah berbagai contoh dan fungsi retorisnya. Kemudian ada juga setelah latar belakang, kemudian kita akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama, ini apa yang dimaksud dengan tikror dalam ilmu balaghah.
Kemudian ada juga apa saja macam-macam tikror dan bagaimana contoh penerapannya dalam Al-Quran. Kemudian apa saja kaidah-kaidah penggunaan tikror dalam Al-Quran menurut para ulama balaghah. Dan yang terakhir ada eh, apa saja fungsi dan hikmah tikror dalam Al-Quran. Adapun tujuan penulisan makalah ini yang pertama untuk memahami pengertian tikror dalam perspektif ilmu balaghah, kemudian mengetahui dan menjelaskan jenis-jenis tikror serta penerapannya dalam ayat-ayat Al-Quran, kemudian menguraikannya dalam kaidah-kaidah tikror sebagaimana dijelaskan para ahli balaghah, dan yang terakhir menjelaskan fungsi dan nilai retoris tikror sebagai bagian dari keindahan bahasa dan kemukjizatan Al-Quran. Kemudian saya akan memaparkan mengenai pengertian tikror. Kata tikror di dalam bahasa Arab berasal dari kata karoro yang terdiri dari huruf kaf, ro, ro. Yang apabila dilihat dari segi bahasa memiliki makna rod dada, yaitu mengulangi atau mengembalikan sesuatu secara berulang kali. Adapun secara istilah, kata tikror memiliki makna pengulangan suatu lafaz untuk menetapkan maknanya. Tetapi juga bermakna menyebutkan sesuatu sebanyak 2 kali atau lebih secara berturut-turut, atau menunjukkan lafaz terhadap sebuah makna secara berulang. Adapun menurut istilah, tikror berarti mengulang lafaz atau sinonimnya untuk menetapkan takrir makna. Selain itu, ada juga yang memaknai tikror dengan menyebut sesuatu 2 kali berturut-turut atau menunjukkan lafal terhadap sebuah makna secara berulang. Ya, baik, sebentar. Kevi, Iya. apa lahdah. Em, ini ya, pertama dari sisi apa ta'rif secara lughatan, ya, ta'rif secara lughatan, secara etimologis bahwa di sini disebutkan raddada, ya. Raddada memang sedikit makna pengulangan, cuma kalau kita lihat di qawamis yang muqtadarah bahwa raddada itu sesungguhnya juga mengandung makna syakka, ya, syakka atau syak, ya, syak itu ragu-ragu, yaitu kalau kata raddada beda dengan aada tadi yang sudah saya singgung di awal, ya. Baik, nah ini memang salah satu tugas pemakalah adalah ketika kita atau pemakalah hendak mendatangkan muradifnya, maka apa pemakalah juga berkewajiban untuk kemudian menjelaskan spesifikasi, ya, makna dari setiap muradif yang ditampilkan dalam narasi atau tulisan ini, begitu ya. Karena kaidahnya dalam bahasa itu ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna, meskipun secara bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu apa ya, agak terbatas, ya, terbatas kosakatanya untuk kemudian bisa mengakomodir makna yang ada dalam lafal atau kalimat tertentu dalam bahasa Arab sebagaimana itu sudah kita ketahui bersama, ya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, khusus untuk rujukan footnote, ya, footnote dari ta'arif secara etimologi, ya, itu ini pegang teman-teman, ya. Nah, ini kadang-kadang kontradiksi dengan ketentuan bagaimana membuat tulisan akademik ilmiah saat ini, ya, di mana di sana ada ketentuan harus merujuk kepada jurnal, misalnya indeks Sinta ke atas, atau misalnya jurnal yang tahun terbitnya 5 tahun terakhir misalnya. Ala kulli hal bahwa pengertian secara etimologis itu harus merujuk pada qawamis dan ma'ajim, ya, itu wajib hukumnya.
ya, jangan ke jurnal. Jurnal itu sudah tangan kesekian ya, yang kita nggak tahu validitasnya seperti apa. Bisa jadi jurnal yang kita kutip juga mengutip ke jurnal. Jurnal yang dia kutip lagi ke jurnal ya. Jadi alangkah baiknya untuk menjaga validitas sumber referensi yang kita kutip, maka kita kembalikan ke referensi aslinya. Qawamis wa ma'ajim yang muktabarah. Kalau bahasa Arab ya berarti ya, kalau enggak misalnya mu'jam maqayis al-lughah li Ibn Faris, kalau enggak ya bahasa Arab Gunul Mangdur. Ya, itu yang digunakan secara internasional. Jangan misalnya kamus Munjid ya, Louis Makluf itu enggak muktabarah ya. Kemudian juga kamus Indonesia Arab Al-Munawwir ya, itu juga tidak muktabarah. Oke ya, itu etimologi. Nah, terminologi yang kita harus rujuk pada referensi yang sedang kita bahas. Kalau kita bahas balaghah, ya ta'rif definisi secara terminologisnya juga merujuk pada referensi-referensi balaghah ya. Dan juga demikian misalnya teman-teman mau bikin makalah dalam tema atau pembahasan yang lain juga demikian, disesuaikan dengan disiplin ilmu yang sedang dibahas. Ya, itu masukan dan pegang ini karena ini berlaku sampai kapanpun ya, ila yaumil qiyamah. Gitu, sampai doktoral nanti mau sampai profesor ya. Itu kaidahnya tetap sifatnya ya. Baik, lanjut. Baiklah. Nah, kalau di sini kan ada, sebentar Pak, scroll up. Fasa'ida. Fasa'ida ini dzikru syai'i marrataini fasa'ida. Fasa'ida itu aksar sama, ya. Jadi menyebut sesuatu lebih dari 2 kali atau lebih. Nah, makanya ada baiknya tadi diakomodir ya beberapa mustalah yang juga digunakan kaitannya dengan tikrar seperti apa, seperti yang tadi saya sampaikan. Baik, Baik. boleh dilanjutkan. Ya. Kemudian, tikror atau pengulangan ayat merupakan salah satu i'jaz yang terdapat dalam Al-Quran, yang masuk dalam pembahasan mutasyabih, ayat-ayat yang maknanya belum jelas. Selain itu, tikror juga merupakan salah satu seni dari beberapa seni ilmu balaghah yang berkembang di bawah naungan ilmu Al-Quran. Untuk lebih jauh mengetahui tentang tikror yang terdapat dalam Al-Quran, penulis akan memberikan uraian mengenai macam-macam tikror, kaidah-kaidah, serta hikmah dari tikror. Nah, kemudian kesimpulannya, dari berbagai definisi yang telah dijelaskan, yang dimaksud dari tikror adalah pengulangan redaksi kalimat atau ayat dalam Al-Quran 2 kali atau lebih, baik terjadi pada lafaznya maupun maknanya dengan tujuan dan alasan tertentu. Kemudian masuk ke macam-macam tikror. Tikror ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah tikror lafaz. Tikror lafaz yaitu pengulangan redaksi ayat Al-Quran, baik berupa huruf-hurufnya, kata, ataupun redaksi kalimatnya, serta ayatnya. Di sini kami mengambil contoh pengulangan pada huruf. Pengulangan pada huruf ini terdapat di dalam Quran surah An-Nazi'at, yaitu pada akhir ayatnya, terdapat di tamarbutohnya. Sebagaimana firman Allah, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karwatun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bisahirah. Yang mana pada semua ayat ini di akhir ayatnya itu menggunakan tamar butoh semua. Jadi Ya, ini pengulangan apa Pak katanya? Pengulangan huruf Bapak. Oke, pengulangan huruf. Ya. Sebenarnya tidak hanya kalau bicara pengulangan huruf,
huruf, ya, tidak hanya di akhir kata. Karena kalau di akhir kata, ini perlu teman-teman pahami ya. Karena kalau di akhir kata itu nanti pembahasannya masuk pada saja, as-saja'u, ya. Nanti di apa ilmu badi' ada namanya muhsinat atau muhassinat lafziyah. Itu ada pembahasan tentang as-saja'u. Nah, kalau memang benar-benar konsisten bahwa ini membahas tentang pengulangan, maka tidak hanya fokus pada hanya akhir ayat saja, ya, taknya. Semua tak di luar akhir ayat, misalnya yauma tarjufur rajifah, ini kan belum akhir ayat nih. Tatba'uha radifah. Sudah ada akhir ayat atau belum ini? Ya, Ini semua ini huruf akhir. ta pada ayat ini ya harusnya bagian dari pengulangan huruf itu. Ya, karratun khasirah misalnya, ya, qalu tilka idzan karratun. Nah, ini kan belum akhir ayat. Tapi ada tak marbutah di situ. Ya, karratun khasirah, ya, baru akhir ayat. Maka tak di sini juga harus dihitung sebagai pengulangan. Nah, ini adalah salah satu metodologi Pak Ziyad untuk melakukan kritik, ya, terhadap ijaz adadi, ya, karena salah satu tadi manhajun min manahijil ihsa itu adalah at-tikrar, ya, salah satu metode ijaz adadi dalam tanda kutip yang diklaim oleh sebagian kalangan itu kadang-kadang tidak konsisten, teman-teman. Ya, kayak gini nih, pengulangan huruf. Dia di akhir misalnya di akhir kata saja tak marbutah. Loh, kalau memang bicara tentang tikrar, maka harusnya tidak hanya di akhir kata. Jadi semua huruf harus konsisten. Nah, dia bilang apa? Kalau misalnya tikrar wa harfit ta dan dia tidak state marbutah, maka dia harus hitung semua huruf ta, baik yang maftuhah maupun yang marbutah. Gitu ya, ngerti ya? Ya, misalnya nih, kalau ini mau konsisten, misalnya dia mengkaji ijaz adadi Al-Quran dalam pengulangan huruf. Misalnya dia state, dia bilangnya tikraru harfi ta fi al-ayah al-thaliyah misalnya. Nah, tapi dia nggak state secara spesifik, ya, tak marbutah, tapi yang dihitung cuma tak marbutah doang. Nah, itu bagian dari inkonsistensi, ya, dalam mengaplikasikan sebuah manhaj ihsa, gitu ya. Misalnya nih, kalau dalam ayat ini misalnya tikraru harfi ta fi hadhihi al-ayat, ya, yauma itu sudah harus dihitung. Kan ada tak gitu. Yauma tarjufur rajifah. Tatsbauha, ini juga dihitung berapa kali itu? Dua kali. Tatsbauha radifah dan seterusnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia bilang tikraru harf ta al-marbutah, ya, maka dia juga harus hitung tidak hanya di akhir ayat. Dia juga harus hitung tak marbutah yang tidak di akhir ayat. Tadi qalu tilka idzan karrah. Nah, ini yang sering kali kemudian terjadi takalluf, ya, terjadi sebuah distorsi, sebuah tadlis, ya, dalam pengulangan, menyatakan pengulangan dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ini bagian dari pembahasan disertasi Pak Ziyad itu, kritik uraian tentang klaim ijaz adadi dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, oke, lanjut. Mudah-mudahan bisa dimengerti, Mbak, ya. Nah, yang terpenting sesungguhnya untuk kita, ya, ini baru pintunya, ya. Identifikasi tikrar itu baru masuk pintunya. Yang terpenting adalah, ya, kita tahu apa pesannya, ya. Terus kalau memang ini diulang, so what, gitu loh. Ini tugas kita. Terus ngapain? Ya, terus memang kenapa kalau terulang misalnya tak marbutah di akhir ayat? Terus apa maknanya? Apa faedahnya? Nah, itu pekerjaan berat kita.
gitu. Nah, oleh karena itu juga Pak Ziad belajar ya mengembangkan juga kajian struktur Al-Qur'an ya, yang salah satunya adalah berupaya ya untuk mentadabburi ya fenomena-fenomena ya, kemudian deviasi-deviasi apa ada bahasanya tuh anomali-anomali, penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam Al-Quran baik secara lafal, ya, makna maupun tulisan. Ya, oke, lanjut. Baik, Bapak. Kemudian selanjutnya ada contoh tikror pada kata sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Hmm. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Yang terulang di sini adalah kata dakka dengan dakka. Nah, kemudian ada sofa dengan sofa. Ya, Kemudian ada kalau sebentar, kalau menggunakan mustalah ya yang kita bahas tadi di awal, karena ini cuma dua kali saja ya dalam Al-Quran, gak ada dakka lagi kan. Ya, demikian juga sofa yang sofa, ada lagi nggak? Nggak ada. Ya, maka ini laisa minat tikrar. Ya, bukan tikrar, tetapi i'adah tadi. Ya, i'adah karena kejadiannya cuma dua kali. Ya, dua kali diulang dan tidak ada lagi. Karena pengertian tikrar sendiri adalah ibarah an dzikri syai'in fasa'ida tadi atau marrataini fa akthar. Ya, sebenarnya marrataini itu juga ini satu ibarah. Namanya para ahli itu kadang-kadang ya beda-beda dalam mendefinisikan sesuatu itu wajar ya. Namun untuk kita setidaknya kita tahu ya. Kalau ditanya apa bedanya tikrar dengan i'adah, gitu. Meskipun di tikrar juga sudah masuk marrataini. Ya, dua kali itu sudah dihitung tikrar. Tapi dalam ibarah yang lain dua kali itu belum termasuk tikrar, tapi masuknya hanya i'adah saja. Baik, oke lanjut. Nah, kemudian ada contoh pengulangan pada ayat sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Qamar eh, yaitu pada ayat 17, 22, 32 dan 40 yang berbunyi Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. ya ini diulang berapa kali Mbak? Dalam surat Kali. Al-Qamar. Ya empat kali. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa empat kali? Ya, ini yang berat. Dan kalau kita sebagai seorang muslim, kita kan dituntut untuk mengimani Al-Quran. Apapun fenomena ataupun bentuknya, kan begitu. Nah, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ya, itu la raiba la syakka la mahalah. Ya, gak perlu dibahas. Namun bagi non muslim atau kalangan awam, tentu ini menjadi pertanyaan besar. Ngapain ada sampai diulang-ulang gitu. Dan jangan lupa bahwa ini adalah salah satu kewajiban mufassir. Ya, kewajiban mufassir. Ketika kita baca tafsir dan teman-teman silahkan ya, saya ajak untuk baca tafsir. Saya membaca kesan mufasir itu kesulitan kalau sudah disuruh menjelaskan tentang tikrar dalam Al-Quranul Karim. Ya, uh, atau kalau tidak bisa dikatakan ngeles, ya, gitu ya, bisa dikatakan ngeles. Ngeles tuh masuk apa? Ngelesnya tuh bagaimana? Qad sabaqa bayanuhu fil ayatil madiyah gitu ya. Qad sabaqa bayanu. Ngeles gitu ya. Artinya bahwa sedemikian luasnya ayat Allah ya dalam Al-Qur'anul Karim yaqul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi kemudian walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu
wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Terus kemudian menyempit lagi, yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Kemudian juga wattaqullah wa yu'allimukumullah wa atainahu min ladunna ilma. Dari ayat-ayat ini dan dari membaca penafsiran para ulama, kita akan dapat menyimpulkan bahwa selain minat dan bakat, ya, atau kalau dalam studi naskah tafsir kita sebut kemarin apa, muyulah, kecenderungan, ya, selain pada minat dan bakat serta kecenderungan, bahwa di lain sisi itu Allah ya maha berkuasa untuk ngasih tahu, ya, tentang makna dan kandungan sebuah ayat, dalam hal ini tikrar, dan tidak ngasih tahu apa namanya makna dan kandungannya, begitu ya, itu suka-suka Allah, ya, sehingga tidak semua tafsir itu memuat penjelasan secara mukmin, ya, secara panjang lebar soal pengulangan ini, ya, umumnya adalah ngeles. Tapi ada beberapa karya tafsir yang memang menjelaskan, ya, berikhtiar untuk menjelaskan pengulangan itu, tentu ya ini bagian dari mereka sadari betul bahwa ini adalah salah satu tugas berat, ya, tanggung jawab sebagai seorang mufassir untuk menerjemahkan, ya, berbagai macam fenomena, ya, dalam Al-Qur'anul Karim kepada para pembaca atau kepada umat, gitu ya. Salah satunya yang banyak menaruh perhatian, ya, selain tafsir bil ra'yi, tentunya kalau di tafsir bil ra'yi ya jangan harap ada penjelasan yang menenteramkan di sana, yang cukup di sana soal tikrar, ya, umumnya ya tentu didominasi oleh tafsir bil ra'yi, ya, masternya seperti tadi saya sebutkan Zamakhsyari banyak sekali, kemudian tafsir Al-Kabir juga sama Fakhruddin Ar-Razi, dan juga Muhammad Tahir bin Ashur, ya, Al-Bahrul Muhit. Selain itu juga tafsir yang bercorak Sufi Syari, ya, Al-Alusi, Al-Bahrul Madid, ya, dan tafsir-tafsir Isyari yang lain, ya. Baik. Oke, lanjut. Baik, Bapak. Selanjutnya adalah tikror makna. Nah, tikror makna yaitu pengulangan redaksi ayat di dalam Al-Quran yang pengulangannya ini lebih difokuskan kepada makna atau tujuan pengulangan atau maksud dan tujuan pengulangan tersebut. Nah, sebagaimana contoh dalam Quran Surah Al-Baqarah, Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, as-salat al-wusta di sini disebut pengulangan makna, yaitu dari kata as-salawat kemudian was-salah. Adapun penyebutannya sebagai penekanan atas perintah pemeliharaannya. Selain seperti contoh di atas, bentuk tikror seperti ini juga dapat kita lihat ketika Al-Quran bercerita tentang kisah-kisah umat terdahulu yang menggambarkan azab dan nikmat, janji, ancaman, dan lain sebagainya. Ya, baik. Sebelum ke paragraf berikutnya, hafidhu 'ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Memang pembahasan tikrar ini, teman-teman sekalian, beririsan dengan pembahasan dalam ilmu ma'ani yang lain, ya. Misalnya apa? Misalnya adalah pembahasan tentang al-ijaz wal musawah wal itnab, ya. Al-ijaz wal musawah wal itnab. Nah, salah satu pembahasan atau contoh dalam itnab itu adalah salah satunya adalah tikrar, ya. Tikrar, ya. Uslubut tikrar itu bagian dari itnab, ya. Itnab itu apa? Itnab adalah ma tala lafzuhu atau kalamuhu wa qasura maknahu, gitu ya. Secara singkat seperti itu. Jadi itnab itu buat sebuah narasi yang panjang, narasinya, cuma maknanya
sedikit begitu kurang lebih ya. Nah, salah satu bentuknya adalah uslubut tikrar, mengulang. Nah, dalam hal ini adalah hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, tinggal memang ya tugas kita untuk bisa menjelaskan apa faedah atau sesuatu yang bisa kita istifadah atau istinbat dari pengulangan ini. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, ini kalau kita rujuk penafsiran ya beragam. Ya. Ini ada yang bilang taksisul am, ya, mentaksis. Ada apa namanya eh, lilih timam, begitu ya, lilih timam, bahwa dari 5 sholat ini ya perhatikan ya, yang penting untuk dijaga adalah as-salatul wusta. Demikian juga penafsirannya itu macam-macam, tinggal dari mana mulainya. Gitu ya, yang disebut sholat tengah itu mana. Kalau mulainya dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya yang tengahnya adalah sholat asar. Kalau awalnya adalah sholat maghrib misalnya, maghrib, isya, ya subuh, tengahnya, ya subuh, zuhur, asar, ya, tergantung ya, ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan as-salatil wusta, tergantung dari mana perhitungan loh, lagi-lagi perhitungan, lagi-lagi perhitungan. Makanya Pak Ziyad membaca dari sejarah bahwa ada upaya untuk memisahkan angka itu dari umat Islam, ya, angka itu dari kitab suci, ya, kita tidak bisa menolak, ya, kita tidak bisa memungkiri karena itu fakta bahwa Al-Quran itu bicara angka, ya, tetapi bahwa ada yang dalam tanda kutip memahami angka ini dan kemudian eh, berupaya disalahfahami untuk membenarkan apapun kepentingan mereka dalam tanda kutip. Nah, itu persoalan yang lain. Gitu. Makanya kalau kita bahas ijaz adadi itu, sikap ya para ahli karena mulai muncul lagi, mulai hangat kembali meskipun di awal-awal ya perkembangan tafsir itu juga sudah beberapa syarat dengan angka kajiannya. Maka para ahli itu terbagi menjadi tiga mazhab begitu ya. Ada yang katakanlah menolak begitu ya, Rafidin, ya, kemudian ada yang Munsifin, ya, ada yang mutakallifin. Jadi ada yang Rafidin, ya ini jalur sebelah kanan tapi terlalu ke kanan, jadi menolak semuanya, ya. Dan ini saya baca bahwa ada upaya sistematis untuk memisahkan kajian angka ini terhadap Al-Quran karena angka adalah basis dari teknologi yang saat ini ya menjadi tolok ukur sebuah peradaban bangsa. Itu ya. Kita tahu bahwa yang menemukan angka, yang mengembangkan angka itu adalah para ulama kita. Bahkan dulu Eropa Barat itu belum mengenal angka. Bahkan satu riwayat angka itu diserap dari berbagai macam peradaban bangsa, India, Persia, dan seterusnya, belum ada angka nol. Yang menemukan angka nol sifir itu adalah Al-Kindi, begitu ya, Al-Farabi, dan seterusnya. Teori-teori para ulama kita itu menjadi inspirasi ya untuk kemudian menjadi sebuah algoritma ya, teknologi ya masa kini. Nah, sekarang posisi kita umat Islam hanya sebagai user, ya, bukan sebagai developer atau inventor, kan gitu. Nah, ini menjadi problem besar. Salah satu yang kemudian disinggung oleh Syakib Al-Salat ya, dalam bukunya Limadza Ta'akhkhara al-Muslimun wa Taqaddama Ghairuhu. Tapi menjadi menarik ketika di abad di Perang Dunia Kedua ya, abad 20 1900-an, madrasah Abduh ya, salah satu cucu muridnya berupaya untuk terlalu bersemangat ya
untuk membawa umat ini dari ketertidurannya dan masuk ke tafsir, lalu juga jatuh kepada takalluf, ya. Alih-alih saking bersemangatnya ya sang mufasir ini kemudian belajar matematika, memperdalam kimia, fisika, dan kemudian masuk ke tafsir. Nah, tafsirnya takalluf, itu menafsirkan misalnya jin itu dengan mikroba dan seterusnya. Nah, ya, siapa nih? Syekh Tantawi Al-Jawhari Al-Jawahir. Nah, ini memang apa Wahabi ya, apa Salafiyin, kemudian Munsifin ini ya di apa dominasi oleh kalangan terpelajar ya, tentunya terutama dari jumhur lah gitu ya, jumhur itu Munsifin. Nah, kalau mutakallifin ini biasanya dari Syiah sebagaimana umumnya dirasat Islamiyah selalu tidak akan terpisah dari ketiga apa perspektif ini ya. Mungkin itu ya. Silahkan dilanjutkan. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Kemudian, selain pembagian eh, tikror, lafaz, dan makna di atas, para ulama juga membagi fenomena tikror dalam Al-Quran menjadi dua jenis lain, yaitu pengulangan lafaz dan makna, tikror al-lafaz wal makna, dan pengulangan makna saja tanpa lafaz, tikror al-lafaz dunal makna. Tikror al-lafaz wal makna yang dimaksud dengan pengulangan lafaz dan makna di sini adalah pengulangan suatu lafaz maupun ungkapan dengan redaksi yang sama. Begitu juga makna yang serupa di beberapa tempat dalam Al-Quran. Kemudian, jenis pengulangan dalam Al-Quran juga dibagi menjadi dua macam, yaitu mausul yang tersambung dan mafsul yang terputus atau terpisah. Salah satu jenis pengulangan yang mencakup lafaz dan makna disebut tikror lafaz wal makna. Pengulangan ini melibatkan penggunaan lafaz, ayat, atau ungkapan yang sama, serta makna yang serupa, yang muncul pada beberapa bagian dalam Al-Quran. Subjek ini juga terbagi menjadi dua kategori, yaitu mausul dan mafsul. Kemudian, tikror fil makna duna lafaz. Jenis pengulangan ini sering terjadi dalam ayat-ayat menceritakan kisah para nabi, hari kiamat, surga, neraka, dan ayat-ayat yang terkait dengan wa'du wa al-wa'id, janji dan ancaman. Sebagai contoh, kisah para nabi dalam Al-Quran sering diulang dengan menggunakan lafaz dan narasi yang berbeda-beda, meski intisari kisahnya sama. Kisah-kisah tersebut meskipun diulang, disajikan dalam bentuk kalimat yang berbeda dengan variasi singkat, sedang, maupun panjang lebar. Sebagai contoh, kisah Nabi Musa dan umatnya yang disebutkan hampir 126 kali dengan pembagian narasi yang unik dan beragam. Kemudian kita masuk pada Lanjut. Iya, Pak. Kemudian masuk ke dalam kaidah-kaidah tikror. Kaidah tikror terdapat beberapa bagian. Untuk memahaminya, kalangan mufasir maupun ulama membaginya ke dalam beberapa kaidah. Kaidah yang pertama yaitu terkadang adanya pengulangan karena banyak maksud yang ingin disampaikan. Seperti halnya Bacanya gimana itu? Qad yaridu tikrar li ta'addudil tikror muta'alliq. Ya. walita. Ya, qad yaridu tikraru li ta'addudil muta'alliq. Ya, qad yaridu tikraru li ta'addudil muta'alliq. Ya, Ya, betul. ya, li ta'addudil muta'alliq. Ya, terus. Kemudian contoh dari kaidah pertama ini terdapat di dalam surah Ar-Rahman. Misalnya pada ayat
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang mana pada ayat ini di dalam Quran surah Ar-Rahman diulang sebanyak 31 kali. Pengulangan ini tentunya bukan tanpa tujuan, tetapi dalam Quran surah Ar-Rahman ini Allah ingin menjelaskan tentang berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada hambanya, yang semuanya itu menuntut adanya ikrar dan pernyataan rasa syukur manusia atas nikmat-nikmat tersebut. Hal ini menuntut terjadinya pengulangan dan pengikroran atas berbagai nikmat tadi. Iya, terkait dengan surat Ar-Rahman, ada pertanyaan besar, teman-teman. Ya. Silahkan difikirkan masing-masing ya. Karena narasi ini di dua paragraf ini, saya pastikan itu menjadi satu penafsiran yang jamak, yang umum sekali dikatakan oleh para ulama. Ya. Nah, persoalannya adalah bahwa eh, penafsiran itu selalu berulang juga, gitu ya. Berulang juga dikatakan bahwa tikrar dalam ayat ini itu mengandung makna dan tentu tidak sia-sia. Masing-masing memiliki makna sendiri-sendiri. Tetapi tidak dijelaskan, tidak dijelaskan. Bahkan penjelasan ini pun kalau kita kritisi itu masih jauh dari harapan ya. Ini menjadi tugas berat untuk terus menghidupkan semangat penafsiran, mengembangkan ini. Gitu ya. Misalnya kalau dikatakan, oh ini adalah pengulangan nikmat dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan secara seksama dalam surat Ar-Rahman, ya, hampir 80% dari nikmat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu belum terjadi. Ya, belum terjadi. Ini bicara tentang kenikmatan akhirat. Nah, kita masih ada di dunia, ya. Nah, ini juga gimana jawabnya kira-kira? Ya. Surat Ar-Rahman itu kalau di format 15 baris kan sebelah kanan itu ya, sebelah kanan bawah. Nah, itu masih kenikmatan duniawi lah. Gitu. Ar-Rahman wa 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبون begitu apa kiri atas ya, sebelah kiri sampai ke bawah itu sudah mulai masuk tuh kenikmatan akhirat semuanya yang praktis ya belum kita rasakan begitu. Nah, menjawab ini seperti apa? Gimana caranya menjelaskan itu? Kalau kita sudah disuruh bersyukur mengingat nikmat manakah yang kemudian bisa kalian dustakan? Padahal itu belum menjadi nikmat. Kalau didefinisikan nikmat adalah karunia ya, anugerah Allah yang sudah kita rasakan dan nikmati. Ayo, kalau ditanya begitu gimana jawabnya? Kan bingung juga kan, mikir juga. Nah, ini fihi majalun lirra'i ya, menjadi tantangan dan tugas kita untuk kemudian terus mentadabburi ayat Allah dalam Al-Qur'an dan tidak hanya berpuas pada penafsiran yang sudah ada. Itu ya. Oke, lanjut. Baik, Bapak. Contoh lain juga terdapat dalam Quran surah Al-Mursalat pada ayat wailu yauma idzil lil mukadzibin yang berulang sebanyak 10 kali. Di mana Allah menjelaskan beberapa kisah yang berbeda. Tetapi diakhiri dengan redaksi ancaman bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran kisah tersebut. Ya. Gimana? Oke, lanjut, Pak. Baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
teman saya, Pak Haris, Rusdi Haris. Apakah sudah hadir? Sudah Kak, aman insya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk kepada kaidah yang kedua, yaitu la yukhalifu bainal alfadhi illa li ikhtilafil ma'ani. Yaitu tidak ada perbedaan lafaz kecuali adanya perbedaan makna. Yang mana Ini maksudnya sepertinya adalah sebentar. Sebentar, apa Ustaz? Ustaz Rusdi, ya ini Ya, Ustaz? sepertinya ibarahnya perlu dicek lagi ya. Harusnya kalau terjemahnya tidak ada perbedaan lafal kecuali adanya perbedaan makna. Maka harusnya bukan la yukhalifu, la yakhtalifu bainal alfaz illa bi ikhtilafil ma'ani. Ya. Itu ya, coba nanti di cross check lagi dari mana ini? Khalid bin Insya Allah. As-Samad ya. Dalam kitab Mukhtasar. Coba Mukhtasar dicek lagi. Insya Allah, Ustaz. Ya. Baiklah kami ulangi. Kaidah yang kedua, la yakhtalifu bainal alfadhi illa li ikhtilafil ma'ani. Tidak ada perbedaan lafaz kecuali adanya perbedaan makna. Maksudnya adalah ketika kita membaca Al-Quran, maka kita mendapati banyak sekali pengulangan ayat-ayat, baik itu yang berkisah tentang kisah-kisah para rasul, hukum-hukum, sifat-sifat Allah. Namun menariknya pada pengulangan-pengulangan tersebut atau pada fenomena tikrar tersebut menggunakan lafaz-lafaz yang berbeda-beda. Maka menurut kaidah ini, pada setiap perbedaan lafaz tersebut terdapat perbedaan makna. Contohnya di sini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Kafirun, Allah berfirman, "La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum." Kita melihat pada ayat yang kedua dan yang keempat, "La a'budu ma ta'budun wa la ana 'abidum ma 'abadtum." Ketika kita melihat dari segi terjemah, maka kedua ayat ini memiliki makna yang sama, yaitu bahwasanya aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Akan tetapi karena pemilihan kata yang berbeda, maka sudahlah pasti maknanya juga berbeda. Yang mana pada ayat yang kedua Allah mengatakan la a'budu, yaitu Rasulullah SAW mengatakan la a'budu, dan pada ayat yang keempat menggunakan kata la ana abidun. Yang mana secara pemilihan kata ini sudah sangat berbeda. Pada ayat yang kedua Rasulullah SAW memilih diksi a'budu dalam bentuk fi'il mudhari'. Sedangkan dalam ayat yang keempat itu memilih diksi kata dalam bentuk isim, dan penggunaan fi'il dan isim itu sangat berbeda dalam bahasa Arab. Yang mana fi'il itu adalah suatu kata yang dibatasi dengan waktu, artinya suatu waktu bisa berubah. Sedangkan abidun itu bermakna istimrar dan ad-dawam. Artinya selama-lamanya aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Maka dari sini sudah terlihat makna daripada ayat yang kedua dan yang keempat ini sangat berbeda. Yang mana pada ayat yang kedua ini Allah mengatakan la a'budu ma ta'budun, maka aku untuk hari ini aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Di sini kan ada ta'budun juga dalam bentuk fi'il mudhari'. Masih bisa berubah. Artinya sekarang aku memang tidak menyembah apa yang kalian sembah, akan tetapi ketika sesembahan kalian berubah dari sebelumnya kalian menyembah berhala, kemudian nanti kalian berubah menjadi sesembahan dengan menyembah Allah, maka ketika itu aku juga akan menyembah apa yang kalian sembah tersebut. Sedangkan pada ayat yang keempat, ma'abadtum dalam bentuk fi'il madhi, itu adalah sesuatu yang telah berlalu dan tidak bisa dirubah. Maka pada ayat yang keempat ini maknanya adalah aku selama-lamanya tidak akan pernah menyembah sesuatu yang telah kalian sembah selama ini, yaitu berhala. Maka dalam penjabaran kaidah ini terlihat bahwasanya kesatuan makna logis dan keserasian yang mengagumkan dalam pemaparan ayat-ayat Al-Quran menyangkut kisah-kisah tentang umat terdahulu. Banyaknya pengulangan kisah-kisah yang terdapat dalam berbagai surah mengindikasikan pentingnya hal tersebut agar manusia dapat mengambil pelajaran dan ibrah dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Iya, ini kalau dalam ibarah yang lain itu model-model pengulangan seperti ini disebut sebagai al-mutanawwi' min al-mutasyabih. Ya, al-mutanawwi' min al-mutasyabih lil Qur'anil Karim. Ya. Jadi tidak disebut tikrar ya, tetapi al-mutanawwi' min al-mutasyabih. Itu. Oke, lanjut. Sebagai sebuah permisalan, kisah tentang Nabi Musa alaihi salam dan penentangnya Fir'aun terdapat dalam Al-Quran di berbagai surah. Pengulangan terjadi sebagai ta'kid mempertegas adanya kisah tersebut.
Dan jika terkait dengan hukum-hukum pada kisah-kisah tersebut, tentunya ada perbedaan makna dari segi substansi atau isi ceritanya. Semuanya terlihat serasi dan walaupun berbeda dalam penetapan lafaznya. Kemudian kaidah yang ketiga, al-arabu tukarriru syai'a fil istifhami istib'adan lahu. Kaum Arab atau orang-orang Arab mengulangi dalam bentuk pertanyaan agar menjauhkan terjadinya hal tersebut daripada mereka. Di mana sudah menjadi kebiasaan di kalangan orang-orang Arab dalam menyampaikan sesuatu hal yang mustahil atau kemungkinan kecil akan terjadi pada diri seseorang, maka bangsa Arab mempergunakan bentuk istifham, pertanyaan, tanpa menyebutkan maksudnya secara langsung. Maka dipergunakanlah pengulangan guna menolak dan menjauhkan terjadinya hal tersebut dari mereka. Contohnya, jika si A ragu dan tidak percaya bahwa si B akan pergi berperang, maka mereka mengatakan anta tujahidu, seperti halnya yang telah dicontohkan dalam surah Al-Isra ayat 49. Allah berfirman, wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Yang mana ayat ini berisikan tentang pertanyaan orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW, apakah nanti setelah mereka mati mereka akan dibangkitkan dalam bentuk ciptaan yang baru. Maka di sini kita mendapati adanya pengulangan adatul istifham hamzah, yakni pada lafaz aida dan ainna. Ini tujuannya adalah agar mereka jauh daripada hal yang mereka pertanyakan tersebut. Kemudian kaidah yang keempat adalah at-tikraru yadullu 'ala al-i'tina'i. Pengulangan menunjukkan perhatian atas hal tersebut. Yang mana tidak diragukan lagi, setiap hal yang mengalami pengulangan berarti memiliki nilai tambah dan mutu tinggi hingga membuatnya diperhatikan dan terus-menerus disebut-sebut. Sebagai ilustrasi, buku yang bermutu dari segi penyampaian isi akan digemari dan diperhatikan para pembaca hingga berpengaruh pada jumlah pengulangan dalam pencetakannya guna memenuhi kebutuhan dan tuntunan pembaca. Begitu pula halnya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tertera berulang kali dalam Al-Quran pada setiap surah, kisah-kisah yang menggambarkan nikmat dan azab yang ditimpakan kepada kaum terdahulu dan janji-janji manis bagi orang-orang yang beriman, kesemuanya itu harus mendapatkan perhatian lebih dari manusia sebagai makhluknya guna menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Contohnya tadi sebagaimana yang kita dapati pada surah An-Nazi'at, Allah berfirman yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah dan seterusnya, yang mana terdapat banyak sekali pengulangan-pengulangan huruf ta. Tentunya dalam uslub pengulangan tersebut atau tikrar tersebut bertujuan untuk menarik perhatian karena memang ada makna-makna yang ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pembaca. Kemudian kaidah yang kelima, an-nakirah idza tukadzirat 'ala at-ta'addudi bi khilafil ma'rifah. Yang mana jika nakirah mengalami pengulangan, maka ia menunjukkan berbilang, maksudnya makna yang berbilang. Begitupun sebaliknya apabila ma'rifah mengalami pengulangan, maka ia juga menunjukkan makna yang berbilang. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila isim atau kata benda disebut dua kali, maka dalam hal ini ada 4 kemungkinan, yaitu yang pertama, keduanya adalah isim ma'rifah. Kemudian keduanya isim nakirah. Kemudian yang pertama isim nakirah dan yang kedua isim ma'rifah. Dan yang pertama isim ma'rifah, kemudian yang kedua adalah isim nakirah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, untuk jenis yang disebut pertama, yaitu kedua-duanya isim ma'rifah, maka pada umumnya kaidah yang berlaku adalah bahwa yang kedua pada hakikatnya adalah yang pertama, kecuali terdapat qarinah yang menghendaki makna selainnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lafaz as-sirat yang terdapat pada ayat di atas terulang 2 kali. Pertama dalam bentuk isim ma'rifah yang ditandai dengan alif dan lam, dan kedua dalam bentuk ma'rifah juga yang ditandai dengan susunan idhafah, siratal ladzi. Berdasarkan kaidah pertama, berarti yang disebut keduanya sama dengan yang pertama. Artinya lafaz as-sirat pada ayat ini memiliki makna yang sama. Kemudian yang kedua, untuk jenis yang disebut kedua-duanya isim nakirah, maka kaidah yang berlaku adalah bahwa yang kedua bukanlah yang pertama. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum, Allah berfirman,
Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Yang mana lafaz dha'f pada ayat di atas terulang sebanyak 3 kali dalam bentuk nakirah. Yang menurut kaedah ini, apabila terdapat dua isim nakirah yang terulang 2 kali atau bahkan lebih, maka yang kedua pada hakikatnya bukanlah yang pertama. Dengan demikian, ketiga lafaz dha'af pada ayat tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Jami' lil Ahkam Al-Quran, arti dha'af pertama adalah terbentuknya manusia dari sperma yang lemah dan hina atau nutfah dha'ifah. Kemudian beranjak ke fase kedua yaitu halatud dha'ifah fi tufulah, keadaan manusia yang lemah pada masa awal kelahirannya. Kemudian ditutup dengan fase yang ketiga yaitu halatud dha'ifah fil harami wasyaykhukhah, keadaan lemah saat usia senja dan jompo. Kemudian untuk kaedah yang ketiga, isim nakirah yang pertama dan ma'rifah yang kedua, dalam hal ini keduanya memiliki arti yang sama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila." Yang mana pada kedua ayat ini terdapat pengulangan lafaz rasul, yang mana pada ayat yang pertama lafaz rasul berbentuk nakirah, dan pada ayat yang kedua yakni pada ayat yang ke-16 lafaz rasul berbentuk ma'rifah. Maka menurut kaidah ini kedua lafaz rasul pada kedua ayat ini memiliki makna yang sama, yaitu memiliki makna utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sementara itu untuk jenis yang disebut terakhir, pertama isim ma'rifah dan kedua isim nakirah, maka kaidah yang berlaku tergantung kepada indikatornya atau tergantung pada qarinah. Olehnya itu ia terbagi ke dalam dua. Ada kalanya indikator menunjukkan bahwa keduanya memiliki makna yang berbeda. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum. Allah berfirman, "Wa yauma taqumus sa'ah yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun." Lafaz as-sa'ah pada ayat di atas terulang sebanyak 2 kali. Yang pertama menunjukkan isim ma'rifah, sedang yang kedua menunjukkan isim nakirah. Dalam kasus ini, lafaz yang disebut kedua pada hakikatnya bukanlah yang pertama. Pengertian dapat diketahui dari siyaqul kalam, di mana yang pertama berarti yaumul hisab, yakni hari kiamat, sedangkan yang kedua lebih terkait dengan waktu. Di sisi lain ada indikator yang mengatakan bahwa keduanya adalah sama. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, Allah berfirman, "Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal la'allahum yatadhakkarun Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun." Yang mana lafaz Al-Quran pada ayat di atas juga terulang sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama dalam bentuk isim ma'rifah dan yang kedua dalam bentuk isim nakirah. Dalam kasus ini yang dimaksud dengan Al-Quran yang disebut kedua hakikatnya sama dengan Al-Quran yang disebutkan pertama. Ya, nanti Kemudian sebentar, sebelum ke fungsi tikrar, ini nanti juga di ilmu badi' ya, kita akan bahas berulang ya, pembahasan tikrar khususnya di kaidah-kaidah yang terakhir ini pada pembahasan muhassinat lafziyah ya. Muhassinat lafziyah di sana ada jinas ya, jinas lafzi ya, jinas ma'nawi dan seterusnya, ada saja ya. Jadi ada irisan-irisan ya di ilmu ma'ani sendiri dan juga di ilmu badi' ya. Baik, oke lanjut. Kemudian selanjutnya fungsi tikrar dalam buku Fi Ulumil Quran karya Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti diuraikan dengan jelas tentang fungsi dari penggunaan tikrar dalam Al-Quran. Di antara fungsi-fungsinya yaitu yang pertama, ucapan jika terulang berfungsi menetapkan. Al-kalamu idza takarrara taqarrara. Jika telah dijelaskan di atas bahwa banyak ayat yang berulang kali menuntut tikrar akan kebenaran nikmat, azab, kisah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ini sejalan dengan fungsi dasar dari kaidah tikrar, bahwa setiap perkataan yang terulang membutuhkan ikrar atau ketetapan atas hal tersebut. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am. Sebentar
Zara, bukan Ustaz. membutuhkan ketetapan, tetapi bermakna tetap gitu. Atau ajek ya, al-istiqrar atau penguatan gitu. Itu faedah dari pengulangan, bukan membutuhkan ketetapan, bukan. Tetapi bahwa setiap pengulangan dalam Al-Quran itu bermakna menguatkan. Yufidul istiqrar. Gitu ya. Halo? Ustaz, insyaallah Ustaz. Ya, cek. Ya, lanjut. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liundhirakum bihi wa man balagh a innakum latashhadun anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhadu qul innama huwa ilahu wahidu wa innani bari'um mimma tusyrikun." Yang mana Istiqrar pada ayat ini adalah terdapat pada lafaz qulillah dan qul innama huwa ilahu wahid. Adapun tujuannya adalah untuk menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan dan tidak patutlah beliau disekutukan dengan tuhan-tuhan yang lainnya. Kemudian fungsi yang kedua adalah at-ta'kidu wa ziyadatut tanbih. Ta'kid dan menuntut perhatian lebih agar pembicaraan seseorang dapat diperhatikan secara maksimal, maka dipakailah pengulangan tikrar agar si objek yang ditemani berbicara memberikan perhatian lebih atas pembicaraan tadi. Contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala alladzi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad, ya qaumi innama hadhihi al-hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar." Yang mana pada ayat ini terdapat pengulangan lafaz ya qaumi. Tentunya tujuannya adalah untuk menuntut perhatian lebih. Kemudian yang ketiga adalah at-tajdidu li'ahdihi, pembaruan terhadap penyampaian yang telah berlalu. Jika ditakutkan poin-poin inti yang disampaikan hilang atau dilupakan akibat terlalu panjang lebarnya pembicaraan yang berlalu, maka diulangilah untuk kedua kalinya atau lebih guna menyegarkan kembali ingatan para pendengar. Contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin." Yang mana tikrar atau pengulangan pada ayat ini terdapat pada lafaz walamma ja'ahum dan falamma ja'ahum. Adalah ini untuk memberikan pembaharuan agar si pembaca memahami konteks atau inti daripada ayat ini, bahwasanya telah datang kepada mereka suatu kitab sebagai petunjuk bagi mereka. Nah, ini kalau perspektif Zamakhsyari bukan termasuk tikrar, tetapi kalam musta'naf. Ya, meskipun secara lafal sama. Ya. Walamma ja'ahum, falamma ja'ahum. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Ya, lanjut. Kesimpulan, Oke, udah. Ya, baik. Nanti ini penutup bisa dibaca sendiri ya. Jadi terima kasih untuk pemakalah ya. Tadi tinggal ditambahkan sedikit masukan tadi dari Pak Ziyad ya di awal. Nah, satu hal lagi yang ingin Pak Ziyad tambahkan adalah soal bahwa disepakati oleh para mufassirin. Setiap pengulangan dalam Al-Quran tentu ada faedahnya dan tidak sama antara pengulangan satu dengan pengulangan yang lain. Nah, dalam perspektif mufassirin sudah tadi kita simak bersama. Namun demikian, dari mufassirin yang bercorak sufi isyari itu juga punya perspektif yang berbeda. Bahkan pengulangan tikrarul huruf atau tikraru al-ahruf ya al-muayyanah fil Qur'anil Karim itu dijadikan sebuah suluk ya, sebuah laku, sebuah amalan ya dalam tradisi tasawuf sebagai sebuah media ya, ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah, sehingga kita kenal ada namanya ayat 10 Qaf. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn
مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم dan seterusnya ila akhiril ayah. Kemudian juga ada watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar dan ila akhiril ayah. Jadi dalam satu ayat itu ada tikraru al-harf al-muayyan wa hiya al-qaf gitu ya. Qaf dan kemudian dimaksudkan untuk wasilah memohon perlindungan kepada Allah karena dimaknai bahwa qaf itu singkatan dari kata wiqayah misalnya. Nah, ini dalam perspektif tafsir sufi isyari. Nah, dari perspektif penulisan Al-Qur'an demikian juga ternyata memang ada yang kemudian membedakan misalnya pada pengulangan ayat ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun yang ada di surat Al-Baqarah dan juga yang ada di surat As-Sajdah ya. Ulaika ala Luqman ya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum. Kalau kita lihat di format 15 baris cetakan Saudi itu tulisannya sama persis ya. Khattatnya siapa? Syekh Usman Taha itu tidak membedakan penulisannya. Nah, kalau kita tengok di format 18 baris itu dibedakan ya. Kalau di surat Al-Baqarah itu haknya itu tegas ya. Berbeda dengan penulisan hak yang ada di surat Luqman ya, sehingga ini relevan dengan surat itu sendiri ya, untuk membedakan ini ayat ulaika ala hudan min rabbihim di surat Al-Baqarah yang kita tahu ya, surat Al-Baqarah adalah banyak berisi tentang hukum-hukum di mana penetapan hukum itu ya harus tegas dan seterusnya, dan itu terefleksi dalam penulisan hak dalam ayat ulaika ala hudan min rabbihim. Nah, tidak demikian dengan surat Luqman di mana di situ bicara tentang dakwah, tentang nasihat, tentang akhlak, di mana dalam penerapannya kita harus melihat konteks ya, situasi dan kondisi, bagaimana orang yang kita nasihati secara psikologis dan seterusnya yang menuntut harus secara santun dan pelan-pelan ya, harus lunak begitu ya, waliyatalattaf wala yushrikanna bikum ahada. Nah, itu pengembangan dari pengulangan tadi yang sudah kita bahas ya. Yang terpenting adalah bahwa kita terus berupaya untuk tidak berhenti pada penafsiran yang ada. Namun demikian Al-Quran ini masih jauh berlaku ila yaumil qiyamah, maka tugas kita di generasi ini adalah memberikan kontribusi, membangun teori yang baru, mengembangkan teori lama, al-akhdhu bil qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-aslah, al-muhafadhah 'ala al-qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-aslah. Ini yang terus harus kita pegangi ya. Baik, demikian teman-teman sekalian, waktu sudah habis ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan insya Allah pada minggu lusa berarti ya, karena Sabtu depan Pak Zia sudah berangkat ke Uzbek. Jadi insya Allah kita akan ketemu kembali di Sabtu lusa insya Allah ya. Demikian kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa akhir majelis, mudah-mudahan manfaat dan barakah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak.